Gimana caranya membujukmu supaya bisa? Saya kasih duit 500.000. Hah? Nggak bisa juga? 1 juta? Mana yang lebih baik? Bikin skripsi pakai ChatGPT atau bikin skripsi nyari sumber antar pulau? Generasi bapak kita susah dapat berita. Sekalinya dapat berita, itu valid. Generasi sekarang mudah sekali dapat berita. Sekalinya dapat berita, belum tentu valid. Di Indonesia, medsos mana yang paling banyak nyebarin hoax? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak, saya Sonia Tika Putri dari tingkat 2 yang bertanya. Nah, kan mahasiswa harus mampu berpikir kritis dan menyampaikan pendapat atau aspirasinya. Nah, kadang beberapa orang ada yang kesulitan untuk berbicara. Nah, tipsnya bagaimana sih membangun kepercayaan diri untuk berbicara atau menyampaikan? Terima kasih. Sama-sama. Ironi ketika pertanyaan ini diajukan sama Teteh. Ironi kenapa? Karena sebelum Teteh yang bertanya itu adalah yang bertanya menggunakan teks. Pak, bagaimana caranya agar... Nah, Teteh berdiri tanpa teks. Tapi kemudian bagaimana caranya agar kami bisa berbicara dengan lancar? Teteh udah lancar ngomongnya. Nanti besok-besok jadi tukang moderator. Nah, oke, gimana caranya kalau misalkan kita untuk berbicara? Jadi seperti gini ya, ini juga masalahnya lagi-lagi adalah kultur. Pernah nggak nonton film Home Alone misalkan? Pernah ya? Anak kecil udah bisa diajak acting dan ngomongnya udah lancar. Dan kalau kalian cek, anak-anak kecil di Amerika Serikat, di negara-negara barat, udah memang lancar ngomongnya kayak gitu sejak kecil. Karena apa? Karena masyarakat yang maju terdiri dari keluarga-keluarga yang maju. Keluarga yang maju itu adalah yang ketika anak berbicara, dia didengarkan sama orang tuanya. Jadi lancar. Nah, kita enggak. Kita gagap. Kalau ngomong sama orang tuh gagap. Dan alhamdulillah itu memberikan buat saya mata pencaharian. Karena apa? Karena gini, saya kemampuan berbicara seperti ini. Akhirnya diundang di mana-mana. Padahal apa? Cuman ngomong. Padahal kan ngomong tuh keahlian semua orang seharusnya. Nah, jadi balik lagi, gimana tipsnya? Saya gak punya tips untuk itu. Karena apa? Setiap orang memiliki karakteristik berbicara yang beda-beda. Pak SBY, ingat, beliau itu sebenarnya tidak ahli berbicara. Tapi dia sekolah berbicara. Karena dia sekolah berbicara, maka dia ngomong dengan sangat teratur, tapi pelan. Dan menggunakan gestur yang memadai. Jadi kalau misalkan ngecek, SBY ngomong, jadi yang harus kita lakukan adalah, itu benar-benar terstruktur karena dilatih. Gini kan? Itu biasa banget. Kalau Pak Jokowi tidak dilatih. Mana saya tahu kok tanya saya. Misalkan gitu. Karena beliau fokusnya adalah pada aplikasi. Kemudian kita misalkan melihat ada Anies Baswedan. Karena kalau itu banyak bukunya kebanyakan dia baca. Jadi kata-kata yang keluar, diksi-diksi yang keluar itu sangat bervariatif. Dan banyak sekali. Atau misalkan Rocky Gerung. Bicaranya bagus. Tapi beda kan setiap orang di antara mereka karakteristik bicaranya beda-beda. Nah, jadi kalau misalkan ditanya bagaimana tipsnya, saya nggak tahu cara berpikir dan cara berbicara dari Teteh ini sehingga saya harus mengajukan yang seperti apa, tidak. Tapi kalau misalkan saya pribadi dulu waktu saya SMA, saya tuh agak fakir miskin sedikit dulu tuh. Jadi ketika saya pengen baca buku, saya tuh harus melakukan perjalanan naik buku besar di sana, yang sekarang kebakaran. Nah, toko buku besar itu, pas ke sana, saya tuh ya cuman baca aja, karena nggak punya duit. Udah 2 jam pulang lagi gitu. Bukunya udah resek tuh pulang lagi gitu. Besoknya ke situ lagi baca. Nah, sepanjang perjalanan naik sepeda itu, saya belajar ngomong. Ini mas saya pribadi ya, saya nggak nganjurin yang lain. Cuman kalau misalkan ditanya tips, ini untuk saya sendiri. Jadi saya belajar ngomong. Saya belajar ngomong tentang bagaimana caranya berbicara tidak nyambung sepanjang jalan. Di sini ada nggak yang bisa ngomong
Misalkan 1 menit tapi gak nyambung. Pada suatu hari, misalkan ya, pada suatu hari ubin-ubin berterbangan sampai Presiden Jokowi lengser sehingga Prabowo menyebabkan kursi-kursi itu berantakan. Sedangkan kipas angin yang berputar-putar itu menyebabkan gigi rontok karena diabetes. Gak nyambung kan semuanya? Nah, saya belajar ngomong gak nyambung itu lama sepanjang saya mengayuh sepeda. 1/2 jam. Kemudian misalkan pas berangkatnya, saya belajar untuk berbicara yang teratur. Kayak gitu, itu saya. Tapi sekali lagi saya tidak tahu kalau misalkan orang lain dengan gaya yang beda-beda. Cuman ada satu hal yang saya sadari. Banyak orang jago ngomong karena dia banyak baca. Karena dia otaknya sudah penuh, jadi mudal. Jadi dianya udah jenuh, jadi kayak air yang ditahan sama benteng, sama bendungan, kemudian si bendungan itu jebol gitu. Jadi dia keluar aja semuanya kayak gitu. Itu karena terlalu banyak informasi dalam benaknya sehingga dia harus mengeluarkan. Begitu. Itu tips dan trik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadil Ramadan. Saya dari tingkat 3 semester 5. Izin bertanya Pak, karena ini mungkin relate juga buat mahasiswa zaman sekarang ya, karena kita selalu dibilang itu sebagai Gen Z ya, karena selalu diremehkan gitu Gen Z itu oleh oknum-oknum yang pada saat ini tuh mungkin udah bekerja gitu, tapi dibilang males-malesan oleh oknum-oknum itu. Sedangkan yang kena imbasnya itu semua kalangan Gen Z itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih menurut pandangan Bapak sendiri mengenai informasi tersebut? Terima kasih. Sama-sama. Saya menilai berhasil atau gagalnya saya bikin video adalah ketika kolom komentarnya banyak. Jadi nggak hanya viewersnya, tapi kolom komentarnya banyak. Kalau tembus 1000 berarti video saya bagus. Biasanya gitu. Karena saya sangat ingin memantik diskusi. Makanya ketika barusan panitia menghambat, jangan dulu nanya, istirahat dulu, tapi ternyata masih banyak orang-orang yang bertanya, artinya pertemuan ini berhasil. Pertemuan ini sukses. Bahkan tanpa konser sekalipun, kita bisa sama-sama mendapatkan informasi yang bagus, yang enak buat otak, dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kalian di masa-masa berikutnya. Terkait dengan pertanyaan Akang yang barusan, kita tuh Gen Z dan selalu diremehkan. Gimana sih ceritanya? Bukan hanya Gen Z yang meremehkan. Jadi sebenarnya di zaman sekarang itu adalah zaman kegoncangan generasi. Sama seperti yang saya bilang tadi itu, zaman di mana setiap satu generasi ketika ngasih tahu generasi yang berikutnya itu sudah tidak relevan lagi. Jadi ini sebenarnya persaingan dua arah. Coba, pernah nggak dengar kayak gini? Orang ngomong kayak gini, bapak-bapak, gitu kan? Terus yang bapak-bapak ngomong ke anaknya, bocil. Jadi sebenarnya kita tuh saling meremehkan satu sama lain. Yang generasi tua meremehkan yang muda, generasi muda meremehkan yang tua. Karena apa? Karena perbedaan sudut pandang yang besar. Generasi yang tua itu baca buku, belajar kok dari Google. Kata yang muda yang belajar dari Google, ketinggalan zaman, buku lama masih dibaca. Informasi Google kan lebih update. Nah, begitu ada persaingan, terlepas benar salah di antara mereka, ada persaingan yang kuat antara generasi-generasi itu. Kenapa? Karena ego generasi. Bayangkan, seperti yang tadi saya katakan ya, kalau saya punya pengetahuan yang bisa bertahan selama 800 tahun ke depan, saya ajarkan kepada anak, anak mengajarkan ke yang bawah lagi, maka anak nggak akan berontak sama saya, akan tunduk patuh. Karena saya memberikan pengetahuan yang relevan buat dia, gitu kan? Nah, sekarang beda. Saya ngajarin ke si anaknya gak relevan buat kehidupan saya. Maka dia berontak, kemudian saya, ego orang tua akan marah. Anak zaman sekarang gak mau dinasehatin. Anaknya ngomong, bapak-bapak tua udah gak ngerti lagi soal kehidupan zaman now. Gitu kan? Terjadi masalah seperti itu. Jadi bukan hanya Gen Z yang diremehkan, kita ngeremehin generasi milenial. Kita ngeremehin generasi-generasi yang lain dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dong solusinya terkait dengan masalah yang seperti itu tuh? Ludah ketelen. Udah, minum ludah barusan.
Makanya lu udah ketelan. Nah, gimana cara mengatasinya? Sederhananya gini, Akang yang di situ itu. Saya kemarin ngobrol dengan seorang pembuat jaket yang saya endorse, Finland. Dia itu punya karyawan banyak, tapi untuk petinggi-petingginya, dia tidak mau mempekerjakan anak atau orang di bawah umur 26 tahun. Pengen yang tua-tua. Soalnya kalau yang di bawah itu apa? Sedikit-sedikit capek, sedikit-sedikit butuh healing, sedikit-sedikit langsung playing victim. Saya diperlakukan seperti ini, gak enak banget dan sebagainya. Itu karakteristik umum generasi sekarang. Karena apa? Karena kalian mendapatkan akses terhadap segala sesuatu dengan sangat mudah. Contohnya gini. Waktu angkatan sebelum saya bikin skripsi, itu bisa sampai nyari-nyari sumbernya itu antar pulau. Hanya untuk nemu sumber. Sekarang gak akan ada yang mau kayak gitu, karena googling. Zaman saya, untuk nyari skripsi, itu ada di perpustakaan, ada di Google. Zaman sekarang, pakai ChatGPT. Artinya apa? Ketika nanti mereka disuruh untuk bekerja, di bidang kerjaan orang-orang yang tadi bikin skripsi itu harus antar pulau, dia pasti akan terjadi sengketa yang besar. Mana yang lebih baik? Bikin skripsi pakai ChatGPT atau bikin skripsi nyari sumber antar pulau? Sebenarnya duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang bikin ChatGPT artinya dia sudah beberapa langkah lebih maju, tinggal bikin yang jauh lebih bagus. Dia mampu mengkolaborasikan antara otaknya dengan artificial intelligence. Jadi hasilnya seharusnya lebih bagus. Yang dulu hasilnya pasti lebih jelek karena informasi zaman dulu itu sangat terbatas. Informasi-informasi bapak-bapak itu kan masih minum sehari 8 gelas, yang kayak gitu kan, itu kan sudah terbantah gitu, sudah nggak update. Nah, tapi mereka kerja kerasnya lebih, harusnya berkolaborasi, tapi karena ego masing-masing generasi itu besar, maka saling melecehkan satu sama lain. Jadi, gimana caranya untuk tidak seperti itu? Yang muda-muda tunjukkan kepada yang tua bahwa kecerdasan kita, keahlian kita ada di level yang berbeda dengan mereka. Kecerdasan kita adalah kecerdasan yang mudah didapatkan, tapi sulit untuk mengambil keputusan. Jadi gini, ini contohnya ya. Generasi bapak kita susah dapat berita. Sekalinya dapat berita, itu valid. Generasi sekarang mudah sekali dapat berita. Sekalinya dapat berita, belum tentu valid. Jadi orang cerdas di zaman sekarang bukan orang yang nyari sumber banyak, tapi orang yang mampu membedakan sumber yang valid dengan yang tidak. Orang zaman dulu tidak usah diajarin bagaimana membedakan sumber berita yang benar dan tidak, karena mereka sudah biasa untuk mereka itu susah untuk mendapatkan sumber. Tetapi ketika mereka dihadapkan pada sumber-sumber zaman sekarang, mereka gampang sekali untuk teralihkan. Makanya di Indonesia, medsos mana yang paling banyak nyebarin hoax? Facebook. Mama Facebook itu, karena sekali dapat berita, subhanallah besok kiamat. Mereka nggak terbiasa untuk itu. Jadi silahkan berkolaborasi. Kita biasakan ngajar kepada orang tua itu atau generasi yang sudah lampau. Jangan gampang percaya berita zaman sekarang itu bisa hoax atau bisa tidak gitu. Nah, generasi zaman sekarang itu berhadapan dengan framing, dengan apa yang segala rupa seperti itu. Sehingga yang benar bisa kelihatan jahat, yang jahat bisa kelihatan benar dan sebagainya. Orang yang pinter itu adalah yang mampu memisah. Nah, itu silakan kolaborasi dengan generasi yang tua-tua itu. Kalau nggak mau ya udah. Tapi itu wajar, persaingan antar generasi gitu ya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Liga Pratama dari tingkat 5. Izin bertanya, tadi kan dibahas kalau misalkan kita itu harus kritis. Sedangkan untuk berpikir kritis di bidang akademik, terutama di kampus, kita sangat diperbolehkan untuk berpikir kritis. Tapi pada realitanya, misalkan di dalam ruang lingkupnya di akademis, kita yang kritis itu sering bertanya, tapi dosen misalkan karena kita selalu bertanya, kasih ke teman-teman yang lain. Begitu juga ketika kita ingin bertanya kepada teman-teman kita yang sedang presentasi di depan, karena kita terlalu kritis, kita tidak diperbolehkan untuk bertanya.
itu bagaimana apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi atau lingkup yang seperti itu? Apakah kesalahan dari dosennya yang seharusnya memberikan ruang untuk orang-orang kritis? Terima kasih. Sebenarnya saya cukup memahami sikap dan reaksi dari si dosen itu ketika kita terlalu kritis. Dan saya pun memang diperlakukan seperti itu dulu. Pas kritis digotong ke ambulan gitu. Ya, tapi saya paham maksudnya ketika dosen itu begitu. Karena apa? Karena ya kamu sudah kritis, oke, bagus. Jadi dengan atau tanpa kamu ngomong, otak kamu udah kritis. Jadi bagus. Saya berharap ada orang lain yang otaknya kayak dia. Kan gitu ya. Jadi abstraksi saya terkait dengan pola pikir si dosen, mungkin dugaan saya adalah seperti itu. Kamu sudah kritis, ya sudah, otak kamu sudah jalan, sudah bagus. Jadi tinggal yang lain juga mengikuti jejak kamu. Mungkin begitu. Nah, terus gimana dong saya? Saya juga kan pengen kritis. Kekritisan tidak hanya diajukan pada satu pihak dan hanya pada satu situasi dan kondisi. Jadi kalau misalkan di kelas kritis, ya berarti di tempat lain juga bisa kritis gitu. Berarti dia bisa nulis di media sosial, media massa, dia bisa bikin YouTube, TikTok untuk menyampaikan kekritisannya, dia bisa bikin organisasi, bikin perkumpulan orang-orang kritis, semua gitu ya. Jadi diopname semuanya gitu. Kita bisa yang seperti itu. Jadi ketika Akang sudah memadai itu, mungkin dalam pikiran si dosen, enough, kamu sudah bagus, sudah cukup, yuk cari yang lain, kasih kesempatan buat orang-orang yang belum kritis. Nah, berarti kamu sudah waktunya naik level. Bukan hanya ngebacot di depan dosen. Oke, ya sudah, saya serahkan di sini. Waktunya saya sekarang ngebacot di media sosial, ngejelek-jelekin Fufu Fafa misalkan. Misalkan. Jadi kalau misalkan Akang sudah kritis, naikkan pada level selanjutnya. Jangan berhenti di situ, jangan berhenti hanya di kelas saja. Berarti Akang sudah ada di sebuah iklim, sudah ada di otak yang bagus, tinggal cari iklim baru. Jangan hanya di kelas, jangan hanya di organisasi. Begitu, Kang. Oke? Dan yang ditawarin sama dosen, orang-orang, sok silakan ada yang lain, kamu mah sudah yang lain. Nah, yang lain biasakan untuk juga mengajukan pertanyaan. Saya tembak sebentar ya. Sing, bukan. Saya cari orang yang bisa saya hukum dan saya bully gitu. Nah, teteh yang main handphone. Ya, oke. Berdiri. Berdiri. Iya, berdiri. Maksudnya di depannya. Bukan. Ya tapi gak apa-apa, ya udah, ayo maju aja. Ya. Tanggung. Oke. Oh ini mic-nya. Teh, silahkan ngomong apapun selama 11 detik tanpa dan tanpa jeda. Hah? Gak ada percobaan sama sekali? Harus ada E-nya. Oke, E-nya nggak boleh 3 kali. Hanya 11 detik kok. Ngomongnya apapun, ngebacot apapun nggak jelas nggak apa-apa. Oke, sok ngomong apa aja. Oke, mic-nya taruh di depan mulut. Ya. Nggak bisa. Gimana caranya membujukmu supaya bisa? Saya kasih duit 500.000. Hah? Nggak bisa juga. 1 juta. Padahal itu tawarannya lumayan. Nggak bisa juga. Pengen naikin harga. Yaudah. Boleh ngomong dengan dan dengan jeda 11 detik. Tapi ngomongnya bebas apa aja. Ya, nah itu udah ngomong apa? Itu udah ngomong. Oke, jangan habiskan waktu saya. Oke, ya silakan. Oke, bentar tuh. Ngomong apa? Bentar, udah itu udah dapat kata lumayan.
Sok, dalam 11 detik ya. 1, 2, 3. Ya, kita beri tepuk tangan seikhlasnya. Mic-nya nggak berguna ini. Ya, tidak apa-apa karena biasanya perempuan lebih pengen ditanya daripada nanya itu. Lebih daripada ngomong lebih enak diomongin gitu. Oh enggak, itu ya enggak ya. Ya tapi nggak apa-apa. Ya, maksud saya sama seperti ini sebenarnya mewakili banyak orang. Makanya pas barusan saya langsung saya tembak karena memang saya curiga banyak sekali di antara kita yang jangankan untuk berpikir kritis, menyampaikan kekritisan pun susah. Tidak salah, teteh yang tadi itu tidak salah sama sekali. Tapi itu adalah korban zaman. Dan itu harus kita robah, itu harus kita rombak. Bayangin mahasiswa tapi belum bisa berbicara pada ranah-ranah publik. Saya yakin teteh barusan tuh bisa ngomong. Tapi ngomongnya ranah privat. Tahu nggak itu kemarin gebetan betul. Oh iya. Nah, iya betul ya. Iya. Kemarin juga si itu mati loh itu. Nah, itu ranahnya privat kan. Tapi yang semestinya kita bicarakan itu adalah ranah-ranah publik. Jadi kalau ranah publik yuk kita bicarakan, ranah privat gak usah diomongin. Jadi kalau misalkan teman kita semalam nonton box skip dan kita tahu, abaikan saja, gak usah dikasih tahu ke orang lain, itu kan privat, itu gibah. Tapi kalau misalkan bendahara kelas melakukan korupsi, kita omongin, karena itu masalah publik. Jadi yang fufu-fafa, itu sebenarnya adalah masalah privatnya dia. Orang dia ributnya sama Prabowo, biarkan dia sama Pak Prabowo yang saling gontok-gontokan tanpa kita ketahui. Ya itu mah urusan dia. Tapi masalah-masalah kebijakan-kebijakan publik, ayo kita bicarakan. Nah, di Indonesia kebalik. Yang masalah-masalah publik, udah nggak usah ngomong, nanti keciduk. Udah nggak usah ngomong. Tapi kalau masalah privat, pernikahan ini dan itu. Baim Wong bercerai aja sampai sekarang masih dibicarakan sama orang gitu. Padahal ya kasihan juga kan ngapain. Si Agus matanya buta sebelah tapi ternyata dibicarakan gitu. Itu kepentingan publiknya apa gitu. Ya, masyarakat kita masih belum bisa membedakan itu. Oke, itu saja ya. Lanjut kalau misalkan ada yang masih penasaran.